Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Hadratul kurma wal fadil yang sangat saya muliakan, para asatid, para ustadz, ustadzah, para jemaah Masjid Sukri Adnan, Perumahan Star Safira, terlebih ustadz kita, ustadz pengasuh Majelis Al-Anwar, Ustadz Anwar Sadat, Anwar Musaddad. Ustadz, mohon maaf saya pakai jas, Pak. Bukan karena saya sudah menjadi direktur Aswaja, bukan. Tetapi karena kebiasaan sejak bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah itu banyak nikahan, Pak. Saya datang pakai jas. Khawatir mempelai laki-lakinya tidak pakai jas, nanti saya pinjami jasnya. Jadi bukan mantennya khawatir tidak datang, tidak, pasti datang itu. Cuma kalau tidak datang kan mungkin bisa diwakili kan, hanya wakil akadnya saja, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, karena kita masih berada di awal dari tahun Hijriah 1440. Itu saya dulu lahir pas, Pak. Hijriahnya saya lahir tahun 1440 Hijriah. Berarti sekarang usianya masih ngepas 40 tahun, Pak. Tapi wajahnya wajah 50-an. Kita sejenak mempelajari dulu di masa Rasulullah tidak ada penghitungan menggunakan hitungan teks. Itu tidak ada, Pak. Tahun pertama, tahun kedua tidak ada. Dulu di zaman Nabi itu cara menghitung kalender menggunakan peristiwa besar yang terjadi di masa itu. Misalnya di masa Rasulullah lahir pada tahun gajah, kita tahu, sejarahnya sudah sama tahu. Rasulullah juga pernah dalam satu tahun paman dan istri beliau wafat. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Saya sendiri merasakan itu sebelum Ramadan kemarin. Kedua mertua saya meninggal hampir bersamaan, hanya terpaut 10 hari. 10 Sya'ban mertua perempuan wafat, 20 Sya'ban mertua laki-laki wafat, Pak. Jadi hari ini saya otomatis tidak punya mertua. Lalu saya usul sama istri, gimana kalau saya ingin punya mertua lagi? Tapi tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Maksud saya itu istri saya kan anak tunggal, Pak. Anak tunggal, kedua orang tuanya sudah wafat, kan kasihan tidak punya saudara, gitu loh. Maksud saya begitu. Tetapi karena ingin mengarungi berdua, monggo, ngoten mawon. Kok beda dahemnya ini, Pak. Jadi sekali lagi kita kemudian melihat sejarah Islam kemudian ditentukan kalendernya dengan Hijriah. Itu terjadi di masa Sayyidina Umar. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini mohon maaf, Pak, agak kerekes juga ini tadi. Jadi sebelum berangkat tadi jam 3 saya bekam, Pak. Makanya saya pakai jas. Jadi di leher bagian kanan kiri ini ada lubang bekam besar. Kalau tidak pakai jas dicurigai, Pak. Ini dikecup siapa kok besar ini? Khawatir dikecup gerandong atau siapa? Tidak, bekam untuk mengeluarkan darah tadi. Jadi makanya mohon maaf tadi yang imami Ustadz Anwar Sadat. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan ada namanya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau salah satu gubernur di masa Sayyidina Umar yang ada di daerah Irak, daerah Baghdad dahulu. Kelak di masa Sayyidina Ali, Abu Musa ini menjadi juru rundingnya Sayyidina Ali ketika perang Siffin itu.
Kemudian Abu Musa ini menulis surat, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, telah datang kepada kami surat dari engkau, surat dari Paduka kalau dalam bahasa sinetron. Tetapi kami tidak tahu surat ini berlaku apakah untuk tahun ini atau akan datang. Maka kata beliau, betul, kita perlu membuat kalender, kita perlu menetapkan kalender. Kemudian berikutnya, ini yang paling semakin mendesak. Jadi saat itu ada dua orang memiliki transaksi antara satu dengan yang lain, hutang piutang. Yang satu berjanji berhutang akan melunasi di bulan Sya'ban. Setelah diberi pinjaman, tiba di bulan Sya'ban, ditagih, Pak. Ini sudah bulan Sya'ban, mana Anda mau bayar hutang? Dia jawab, loh, maksud saya bukan Sya'ban tahun ini, Sya'ban tahun depan. Ramai dua orang ini, Pak. Begitu dilaporkan ke Sayyidina Umar, kata beliau, tidak ada yang salah ini. Ini yang mengatakan Sya'ban, satu menyatakan menyetujui Sya'ban. Tidak ada yang salah. Kenapa? Tidak ada kalender memang. Sama kalau kemudian kita waktu rapat nanti di masjid kapan? Setelah Isya. Oke. Ada yang datang jam 7 tepat, ada yang datang jam 8, ada yang datang jam 9, rapat mau buyar itu, Pak. Mau selesai baru datang. Loh, kok baru datang? Loh, katanya setelah Isya. Maka kemudian dijawab sama temennya itu, jam 2 malam juga setelah Isya. Tapi kalau jam 2 rapat sama siapa? Mungkin, tapi tidak ada masalah di sini. Ya, jadi saat itu kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk kemudian sejak kapan ditetapkan, pada bulan apa ditentukan, menggunakan, ada yang mengusulkan, ada yang berpendapat sejak lahir Nabi, Pak, tetapi oleh sahabat yang lain ditolak. Ada yang menghitung sejak wafat Nabi, tetapi sama juga ditolak oleh sahabat yang lain. Akhirnya Sayyidina Ali yang kemudian beliau mengusulkan agar kemudian dihitung menggunakan kalender Hijriyah. Oke, sampun. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa dihitung sejak Hijriyah, Pak? Sebab sekali lagi, momentum besar yang terjadi bagi umat Islam ini adalah hijrah, Pak. Jadi sejak Rasulullah hijrah itu, kemudian Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, Pak. Andaikan Nabi memilih bertahan berada di kota Mekah, maka Islam, Rasulullah, para sahabat berada dalam tekanan, berada dalam intimidasi, tidak bisa berkembang, Pak. Bahasa kampusnya namanya litbang, sulit berkembang. Itu litbang bahasa akademisnya. Ini ibarat orang hijrah itu, Pak, adalah bahasa Maduranya itu out of the box. Jadi keluar dari kandangnya, dari panjenengan hampir semua mungkin yang ke Surabaya dan Sidoarjo ini mayoritas adalah penghuni dari Bangladesh, Pak. Pertama itu Bangkalan Deso, seperti saya ini dari Bangkalan. Kecuali Ustaz Anwar Sadat dari Pamekasan. Bangladesh satunya itu bangsa Lamongan Deso, Pak. Jadi kalau jenengan di Madura, di Surabaya rata-rata soto itu ya dua itu, Pak. Soto Madura, soto Lamongan. Terus lagi ketemu orang jamaah majelis taklim dari mana? Paciran, Lamongan. Dari mana? Dari Bangkalan, ya. Mayoritas dari dua itu, Pak. Dan ternyata betul, Pak. Ketika kemudian kita hijrah dari tempat kita lahir datang ke kota, maka ketika kita pulang, alhamdulillah, orang-orang yang dulu satu teman dengan kita, alhamdulillah, mereka mensyukuri keadaan kita, yang kemudian oleh Allah memang lebih dimudahkan
Ini Pak, saat Nabi keluar dari pintu gerbang, dalam bahasa sekarang, perbatasan kota Mekah, Nabi bersabda begini, Wallahi innaki la khairu ardillah, wahai tanah Mekah, wahai negeri Mekah, engkau ini adalah tanah sebaik-baiknya di sisi Allah, wa ahabbu ardillahi ilallah, tanah yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki, andaikan malam ini aku tidak diusir, andaikan malam ini aku tidak dikeluarkan oleh kaummu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Maka kemudian Nabi malam itu hijrah Pak. Ada riwayat itu, padahal rumah Nabi itu sudah dikepung Pak, oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu Nabi keluar, malaikat Jibril membawa surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kami tutup di depan mereka orang-orang Quraisy, dari belakangnya, sehingga mereka tidak bisa melihat ketika Rasulullah lewat itu Pak. Ini namanya ilmu sirep, okay? Ilmu penyirep. Tapi tidak bisa digunakan kalau ada operasi polisi Pak. Okay? Ada operasi polisi jenengan dari jauh, wa ja'alna min baini aydihim wa ja'alna min baini. Begitu kepegang sama polisi, "Lho Pak, saya sudah baca surat Yasin Pak." Polisinya jawab, "Aku wis hafal ket biyen." Karena polisinya sudah bisa ngaji semua Pak. Jadi ya kalau ketemu polisi enggak usah pakai sirep Pak. Pokoknya STNK, SIM lengkap, aman sudah Pak. Kecuali saya Pak. Kalau saya itu senjata pamungkas satu Pak, nopo, surban Pak. Jadi di mana-mana saya bawa surban Pak. Kalau ada kesalahan itu nanti surban itu nanti saya Jadi pernah malam-malam itu jam 3:30 di Jemur Sari Pak, sepi, lampu merah. Saya tergesa-gesa, saya nyelonong aja. Ada Pak polisi Pak 3:30 Pak. Saya pegang surban. "Maaf Pak, saya mau kuliah subuh," dia lakbar kata saya. Tapi saya disuruh masuk dulu. Alhamdulillah saya diceramai sama Pak polisi. Kalau ustadznya saja melanggar, apalagi jemaahnya ini. Saya mentuk Pak, tidak melawan saya. Kenapa? Oh saya salah kok. Alhamdulillah. Jadi sebelum kuliah subuh saya sudah dapat kuliah prasubuh Pak dari Pak polisi ini. Alhamdulillah. Mantuk. Ya sudah silakan. Semoga perjalanan selamat. Terima kasih Pak. Yang penting tidak ditilang. Jadi kalau kita salah jangan melawan Pak. Melawan tambah tidak baik. Jadi kalau salah ya salah. Cuma kan begitu salah kita memelas, itu kan mungkin beliau simpati, beliau. Ya bukan hanya simpati tapi Indosat XL juga Pak. Mantun niku begitu Nabi hijrah di Madinah, Nabi tidak langsung sukses Pak. Ketika sampai di Madinah, kata Sayyidah Aisyah, "Qadimnal Madinah wa ya wabi'ah." Ketika kami datang ke Madinah, di Madinah itu kota wabah penyakit. Sayyidina Abu Bakar sakit, Bilal bin Rabah sakit. Mereka berkeluh Pak, tidak kuat di Madinah. Begitu kemudian Rasulullah melihat para sahabatnya banyak yang mengeluh, banyak yang sakit. Rasulullah berdoa, "Allahumma habib ilainal Madinah." Ya Allah, jadikan kami semua ini yang datang dari kota Mekah, jadikan kami orang-orang yang mencintai Madinah sebagaimana kami dahulu mencintai negeri Mekah. Maka berdasarkan riwayat ini Pak, Rasulullah di mana beliau hidup, beliau cinta tanah air Pak. Ketika beliau di Mekah, beliau cinta pada negerinya. Hijrah ke Madinah, beliau cinta juga kepada negerinya. Sama seperti kita yang lahir di Indonesia, begitu kita lahir, udara negeri ini Pak yang kita hirup Pak. Kemudian air yang ada di negeri ini yang kita minum sampai jadi darah dalam tubuh kita. Tumbuhan, beras, makanan, semua yang ada di negeri ini yang kita konsumsi sampai menjadi daging dalam tubuh kita Pak. Jadi kita ini tidak ada yang bukan Indonesia dalam tubuh kita ini Pak. Indonesia semua ini. Makanya sekali lagi kita kemudian mencoba menanamkan cinta terhadap tanah air. Bapak tahu tanah air itu dari bahasa mana Pak? Dari bahasa Madura Pak. Madura. Ceritanya begini, ada orang Madura mau naik bis. Bis kalau malam kan cepat-cepat Ustaz dari Madura itu, dari Sumeneb itu.
Ada orang Madura ini melambai-lambai itu tidak ada yang berhenti bis itu Pak. Melambai, bahasa Jawanya awe-awe, tidak ada yang berhenti. Begitu ada satu Pak berhenti, dinaikkan orang Madura tadi, ternyata tempat duduknya sudah penuh. Dia berdiri. Begitu dia berdiri, waktu membayar, kondektur datang, dompetnya ketinggalan Pak. Terus gimana Pak? Ya sampean turun, kata kondektur. Akhirnya diturunkan. Pas diturunkan itu jatuh di tanah becek itu Pak. Maka setelah selesai Madura ini, orang saudara kami ini mengeluh, saya dari tadi menghentikan bis pakai tanda tangan, tidak ada yang berhenti. Melambai itu apa Pak? Melambai itu tidak ada dalam bahasa Madura, adanya tanda tangan. Ini kan tandanya tangan kan? Kata orang Madura ini tanda tangan, tidak ada yang berhenti. Begitu saya naik, saya tidak diberi kedudukan, karena tidak ada tempat duduk Pak, tidak diberi kedudukan katanya. Begitu saya diturunkan, ternyata diturunkan di tanah air itu. Maksudnya apa? Di tanah becek itu. Jadi alhamdulillah orang Madura sudah berkontribusi untuk menyumbangkan kalimat tanah air itu ke dalam bahasa Indonesia Pak. Kemudian ini lagi berkenaan dengan firman Allah, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka niscaya mereka akan menemukan bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Maka sekali lagi, para sahabat yang kemudian datang dari Mekah ke Madinah menemukan tempat hijrah yang luar biasa luas, bisa berdakwah kemana-mana. Bahkan dari sejak saat itu kemudian Islam menyebar kemana-mana Pak. Pun kemudian sekarang kita memasuki amaliyah kita berkenaan dengan bulan Muharram. Insyaallah panjenengan sudah tahu semua Pak. Jadi ini dalam Muharram itu kita sebenarnya dianjurkan berpuasa 1 bulan penuh Pak. Jadi Nabi bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Muharram disebut dengan Syahrullah, itu menunjukkan bulan ini mulia Pak. Kemuliaan bulan ini. Jadi ada istilah dalam bahasa Arab itu idhofah, kalimat yang disandarkan. Rumah indah, itu kan berarti rumahnya bagus. Ada lagi Baitullah, masjid Ka'bah itu disebut Baitullah, bukan berarti rumahnya Allah, bukan, tetapi untuk memuliakan tempat tersebut maka disandarkan kepada lafaz Allah. Demikian halnya dengan syahrun, ketika disandarkan dengan Allah menunjukkan litasyrif, untuk menunjukkan bahwa bulan tersebut adalah mulia. Kemudian wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat 5 waktu adalah salat tahajud Pak. Kalau panjenengan bangun jam 4 menunggu subuh sampai jam 4 lewat 10, ada waktu 10 menit untuk panjenengan bergegas mengambil air wudhu, salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat itu adalah salat yang paling utama dibanding salat sunnah yang lain, karena letaknya, kedudukannya di bawah persis salat fardu Pak. Cuma kalau kita bangun jam 4 nunggu subuh, itu biasanya ndak wudhu dulu Pak, cari HP dulu biasanya kita ini. Cari HP dulu, ternyata ndak ada. Istrinya yang dimarahi, mana HP-nya? Ternyata sama istrinya dipegang Pak. Untung ada passwordnya di sana. Aman Pak ya kalau ada passwordnya Pak. Aman dari apa maksudnya Pak? Nah, ini berarti tidak jawab cuma mesem. Berarti ini rata-rata ini ada password atau sidik jarinya. Jadi sekali lagi sholat tahajud. Kemudian paling tidak Pak kita upayakan ada 2 hari yang kita amalkan puasanya ketika tidak bisa berpuasa 1 bulan penuh, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Tasu'a tanggal 9
Rabu lusa ini Pak, Rabu besok ini, tanggal 19 September. Asyuranya itu tanggal 20 hari Kamis. Wah, saya tidak bisa itu hari kerja itu. Paling tidak usahakan hari Kamisnya Pak. Tapi para ulama kita mengatakan kalau Asyura hanya dilakukan puasa sehari, itu lebih utama kalau kemudian esoknya hari ke-11-nya panjenengan juga berpuasa. Jadi dasarnya adalah ini, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, Nabi menjumpai orang-orang Yahudi di sana berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Setelah ditanya, kenapa? Karena Allah, kata Bani Israel, karena orang-orang Yahudi, Allah memberi kemenangan kepada Nabi Musa, mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ada satu yang menarik di sini, Pak. Ada satu hal yang kemudian sangat saya suka dari peristiwa ini adalah ini, Pak. Jadi saat itu ketika Nabiullah Musa alaihi salam, jadi Nabi Musa ketika membawa Bani Israel untuk pergi ke Palestina, ini keadaannya terdesak, Pak. Di depannya itu Laut Merah, Fir'aun dari belakang menyusul. Falamma tara al-jam'an, ketika kedua pasukan, kedua golongan Nabi Musa dan umatnya serta Fir'aun dan bala tentaranya saling melihat dari jauh. Oh, itu Fir'aun. Oh, itu Musa, kata kelompoknya Fir'aun. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Celaka, kita akan tertangkap ini. Mau maju ada laut, di belakang ada musuh. Nabi Musa jawabnya begini, Pak. Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Allah bersamaku, Allah akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi seorang nabi itu tidak takut, Pak. Tidak gelisah. Awak dewe, aduh besok tanggal 1, cicilan masih banyak. Itu bingung, Pak. Mau telepon sana. Kenapa? Karena hati kita belum tenang, belum napa namanya? Belum bisa terkendali, Pak. Jadi sekali lagi Nabi Ibrahim kemudian setelah itu turun wahyu agar tongkatnya dipukulkan ke laut, kemudian membelah jadi 2 dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau kemudian kita terjadi hal-hal yang menyulitkan, maka ya ingat kepada Allahnya, kemudian kita lebih perbanyak, Pak. Lebih perbanyak. Kemudian berikutnya adalah ketika saat itu kami berpuasa pada hari itu karena mensyukuri nikmat Allah atas kemenangan ini. Kemudian Nabi bersabda, nahnu aula bi Musa minkum. Kami yang lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Lalu Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Ada satu riwayat, Pak. Satu riwayat itu menurut sebagian ulama kita saat itu puasa Asyura wajib, Pak. Tetapi setelah turun ayat tentang Ramadan, maka yang wajib puasanya Ramadan, kemudian puasa Asyuranya disunnahkan, tidak diwajibkan. Tapi dulunya pernah menjadi puasa wajib 1 hari itu. Kemudian dalam keadaan yang lain, Rasulullah di akhir ketika beliau setelah melakukan haji wada, menurut sebagian pendapat, kata Nabi, kelak kalau aku berjumpa dengan tanggal 9 atau Tasu'a, maka saya akan berpuasa di hari itu. Kenapa? Supaya tidak sama dengan Yahudi. Yahudi yang puasa tanggal 10 saja, cara kita membedakannya 1 hari sebelumnya kita puasa. Cuma ternyata ketika Rasulullah belum berjumpa dengan tahun berikutnya, baginda kita telah wafat terlebih dahulu, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesunahan yang kedua, Pak, menambah nafkah untuk istri, menambah uang belanja untuk keluarga kita. Di hadis ini
Nggih, niki belum apa-apa, istri-istri sudah banyak yang tersenyum di belakang itu, Pak. Nggih. Berarti ini kabar gembira ini, Bu. Tapi bapak-bapak sebaliknya sudah banyak ngelirik ke teman-temannya tadi. Padahal belum saya terangkan kok ini, nggih. Berarti ini sudah lebih cerdas dari ustadznya ini, Ustadz. Nggih. Jadi sabda Nabi, man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura, barang siapa yang melapangkan, menambah uang belanja untuk keluarga, untuk istrinya, untuk anaknya, maka Allah akan melapangkan rezeki baginya selama 1 tahun. Hadis ini kalau jenengan baca riwayatnya di kitabnya Syekh Albani, beliau mendhaifkan itu, Pak. Tapi tidak ada masalah sebab nanti ada riwayat yang memperkuat. Jadi nanti, Pak, ketika hari Asyura, jenengan bawa istri Anda ke tempat belanja, Pak. Kenapa? Istri kita itu sering lelah di rumah, Pak. Membersihkan rumah, cuci-cuci, ngeramut anak kita, sering lelah. Maka ada pepatah mengatakan, kalau istri Anda lelah, bawalah dia ke tempat belanja. Niscaya suaminya yang kelelahan nanti, Pak. Mungkin apa boten, Pak? Dalam? Saya pernah bawa, ya karena Asyura tahun kemarin, istri saya bawa ke tempat. Sudah sampean beli baju apa saja. Ke toko satu tidak cocok, toko satunya tidak cocok, toko satunya lagi. Saya sudah kemeng kaki, Pak. Kemudian balik lagi ke toko pertama tadi. Loh kok balik? Kacak 5.000 katanya. Terpaut 5.000. Jadi istri kita luar biasa, Pak. Cuma nuwun sewu, Ibu, jangan tiap hari, Bu. Khawatirnya suaminya yang kemeng. Mantun niku ini, Pak, dalil yang menguatkan. Sahabat Jabir bin Abdullah, beliau katakan, jarrabnahu fawajadnahu kadzalik. Kami para sahabat sudah mempraktekkan itu di hari Asyura, memberikan nafkah untuk keluarga, dan ternyata betul oleh Allah ditambahkan rezeki kami. Kemudian ini yang berkenaan dengan fatwa ulama Al-Azhar bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah fakir miskin. Maka ini yang menjadi dasar bagi sebagian masyarakat kita yang ketika di bulan Asyura atau di malam Asyura itu ada santunan anak yatim, Pak. Jadi ini dasar fatwanya. Maka kalau panjenengan punya uang banyak, jenengan berikan untuk keluarga, sisihkan juga untuk fakir miskin, anak yatim yang tidak mampu, dan seterusnya. Jadi misalnya Anda mau berpuasa hari Rabu, sudah ngasih uang. Ini dek, beli daging. Besok subuh sahur pakai soto. Bukanya nanti pakai rendang. Itu kalau uangnya cukup, Pak. Kalau uangnya tak cukup, maka dengan cara yang membeli soto yang murah meriah. Nopo niku? Mie soto, Pak. Jadi sahurnya mie soto, ketika nanti waktu berbuka puasa mie rendang, Pak. Kan lumayan niku, Pak. Baunya sama, rasanya sama, bedanya nggak ada dagingnya, bedanya, Pak. Kemudian niki amalan di hari Asyura, niki sudah sangat banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani beliau katakan, di antara yang diamalkan oleh para ulama ada 12. Pertama, salat sunnah. Ini kalau ulama kita melaksanakannya salat tasbih, Pak. Kemudian sedekah. Bersedekah di hari Asyura itu, orang Jawa biasa mengeluarkan dalam bentuk bubur suro, Pak. Tapi tidak ada masalah kalau dengan yang lain. Bagaimana kalau dengan bubur ayam? Boleh. Bubur kacang hijau boleh. Jadi sekali lagi, sedekah apapun boleh. Mie ayam juga boleh. Sate tambah boleh, Pak. Bagaimana kalau kami belum menemukan orang yang akan disedekahi? Bisa dikirim melalui Gojek ke Keputih Tegal Gang 10 nomor 11, Pak. Niku tetangga saya niku, Pak. Tetangga rumah saya. Cuma kan kalau tetangga kan nanti kaget, loh ini dari mana? Nanti saya memberitahu. Kemudian mandi, menjenguk orang sakit. Tapi kalau ada orang sakit, Pak, kalau tidak kenal kemudian tiba-tiba nyelonong ditanya sama satpam mau kemana? Jenguk orang sakit. Siapa yang sakit? Ya serumah sakit ini saya jenguk semua. Ya
Napa namine ya yang wajar ngoten lho Pak. Kemudian mengusap kepala anak yatim, nggih. Anak yatimnya saja Pak, jangan ibunya. Kemudian bercela, memotong kuku, membaca Al-Ikhlas, silaturahim. Kemudian kata beliau di sini, yang memiliki dalil hadis cuma dua. Yang pertama adalah puasa Asyura, yang kedua menambahkan uang belanja untuk keluarga. Itu pun yang kedua masih terjadi perdebatan di antara ulama yang mengatakan dhaif dengan yang tidak. Kelompok salafin tidak mau karena itu dhaif. Tapi alhamdulillah ibu-ibu setuju meskipun hadisnya dhaif. Kenapa Pak? Karena menguntungkan bagi ibu-ibu kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya rasa cukup sekian. Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada yang bertanya, saya lebih senang Pak. Monggo, monggo. Ada yang mau tanya? Pak Sakti. Ayo lagi. Waalaikumsalam. Lagi tak dengar maju depan pakai mikrofon. Pak kedengeran. Ayo, lihat yang lain. Ayo Pak Sakti. Oh, nggih. Nggih, betul. Kita tengok ada satu hadis riwayat Imam Bukhari ada, riwayat Imam Muslim juga ada. La hijrata ba'dal fath. Sebentar kita lihat hadisnya. Jadi, nggih, yang di kitab Riyadhus Shalihin mengutip dari kitab Bukhari dan Muslim. Jadi di hadis ini tidak ada kewajiban hijrah ba'dal fathi setelah pembebasan kota Mekah. Jadi setelah pembebasan kota Mekah, setelah melakukan haji itu, Nabi kan terus pulang. Sepulang Nabi dari melakukan haji wada, terus kesehatan Rasulullah berkurang terus menurun, akhirnya wafat. Jadi memang betul itu adalah hijrah yang terakhir. Maksudnya hijrah dalam artian berpindah dari Mekah ke Madinah. Orang yang dulu belum sempat hijrah dengan Nabi, tidak usah hijrah, tetap di Mekah. Sebab Mekah sudah berhasil dimerdekakan dari orang-orang kafir Quraisy. Tetapi kenapa di ayat tadi masih ada perintah untuk hijrah? Maksudnya hijrah itu ada dua Pak. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Hakikat orang hijrah itu bukan orang pindah rumah dari satu kota ke kota lain, bukan orang yang dimutasi dari satu tempat kerja ke tempat yang lain, bukan. Tetapi hakikat orang hijrah itu adalah orang yang hijrah perilaku. Kemarin jarang sholat, sekarang sholatnya aktif, itu orang hijrah sebenarnya. Kemudian dulu sering menyakiti istri, sekarang tidak pernah menyakiti, itu orang hijrah Pak. Jadi begini, penjelasan berkenaan dengan hijrah itu ada dua tadi. Ada hijrah dari tempat ke tempat lain, dan itu sudah tidak wajib sejak kota Mekah berhasil dimerdekakan. Kemudian yang kedua, hijrah secara perilaku. Ini hadisnya. Kemudian ulama kita berpendapat, ada pendapat lain Pak, disampaikan oleh para ulama kita begini. Kalau Anda bertempat tinggal di sebuah negeri, lalu Anda tidak bisa mensyiarkan agama Anda, maka Anda dianjurkan untuk hijrah. Misalnya ada orang Islam, dia tinggal di Vietnam misalnya. Di negara itu dia diintimidasi, disakiti. Kalau dia tidak bisa menjalankan agamanya di negeri itu, wajib hijrah Pak. Wajib hijrah. Kalau kemudian orang tersebut ada di sebuah negeri dan dia sudah memiliki komunitas muslim,
Kalau dia sampai pindah, nanti komunitasnya ini akan buyar, tidak boleh hijrah, Pak. Harus merawat itu. Jadi sekarang makna hijrah itu dilihat dari kondisi, Pak. Dilihat dari kondisi. Kalau hijrah di Indonesia ini tidak wajib, tidak sunnah. Sebab panjenengan di kampung bisa menjalankan ibadah, di sini bisa menjalankan ibadah, leluasa kita. Azan kita sepuasnya, sholat sunnah monggo sak bengkaknya kalau mau, sedekah silahkan. Jadi sekali lagi di negara kita untuk syiar Islamnya sudah luar biasa. Jadi yang dimaksud dengan larangan hijrah tadi sudah terputus, itu maksudnya sudah terhenti, adalah hijrah orang Mekah untuk ikut Nabi ke Madinah. Tetapi penjelasan hijrahnya kemudian komunitas muslim hijrah. Dulu ndak karuan, kemudian pemuda hijrah, muslim hijrah, dan seterusnya, sahih, tidak ada masalah. Monggo berikutnya, Pak. Silakan. Bagaimana kalau kemudian ada orang puasa Daud, terbiasa 2 hari sekali berpuasa, maka caranya panjenengan bisa meniatkan. Kalau ini andaikan bersamaan, jenengan niatkan puasa ini 2 kali, puasa 2 niat. Jadi para ulama kita di dalam istilah usul fikih itu, kalau ada 2 ibadah memiliki tujuan yang sama, ini bisa digabung. Misalnya besok ini panjenengan mau puasa Daud, kebetulan hari Kamis, lalu jenengan niatkan Kamis, niatkan Asyura, itu boleh. Ini bahasa Inggrisnya puasa model macam begini, 3 in 1 namanya, Pak. Niatnya 3, puasanya 1 hari. Lalu bagaimana andaikan kemudian waktu puasa Daud tidak bersamaan dengan Asyura? Anda boleh menggesernya. Anda boleh menggesernya untuk ditepatkan dengan hari Asyura. Sebab secara keutamaan memang lebih mendahulukan puasa Asyura. Jadi sekali lagi, kalau itu bertepatan, monggo jenengan niat 3 itu. Kalau tidak, maka jenengan geser misalnya waktu Rabu, atau mulai Selasa jenengan puasa Daud, Rabu tetap puasa Tasu'a, kemudian Kamis puasa Asyura, tidak ada masalah. Malah lebih saing ngoten niku. Karena tanda-tanda selesainya pengajian sudah ada. Nopo niku sikil kula gringgingen, Pak. Ini pun gringgingen niki pun alamat niki, pun alamat. Nggih pokoke sanes alamat palsu nggih. Saking kula cekap semanten sama seperti ini, Pak. 1 kambing diniatkan dengan kurban dan akikah, itu menurut sebagian ulama diperbolehkan. Demikian halnya dengan napa namanya poso niku wau. Atau contoh lain, salat qobliyah. Anda mau sholat qobliyah zuhur dengan qobliyah, dengan sholat sunnah tahiyatul, menurut sebagian boleh, menurut sebagian tidak boleh. Khilafiyah memang. Niki khilafiyah. Kalau ulama kita yang lebih berhati-hati memang satu-satu, sendiri-sendiri. Tetapi sekali lagi kita tidak menutup niku memang ada pendapat. Kalau Buya Yahya, kiai-kiai dari Yaman itu tidak mau, Pak. Harus satu-satu, sendiri-sendiri. Tetapi sekali lagi ada yang memperbolehkan. Matur nuwun, dari saya cukup sekian. Mohon maaf yang tak terhingga. Ngapunten sak kathah-kathahe. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa akan disampaikan oleh Ustaz Anwar Musaddad. Monggo Ustaz, didoakan Ustaz. Didoakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lana. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta
ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا طفلا إلا أصلحت ولا رزقا إلا وسعت ولا حاجة منها في الدنيا والآخرة ولا قضيتها ويسرتها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة